A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Hijrah pada keridhaan Allah dan Rasulnya, diuraikan oleh Dr. Andes Basuki. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang penting ini untuk bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bekal takwa yang semakin berbobot itu, iman kita semakin berkarakter dan bermutu. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, setiap tahun pada bulan Muharram bertepatan dengan tahun baru Hijriah, yang peristiwa monumental yang telah berlalu itu mengingatkan kita pada Nabi suci Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau yang telah menempuh suatu perjalanan panjang untuk menegakkan Islam. Hijrah adalah keperluan dan kebutuhan mutlak saat itu guna merancang strategi dan mematangkan kekuatan. Jadi jelas sekali bahwa hijrah mereka itu dari tanah airnya bukan merupakan indikasi kekalahan dan ketakutan menanggung risiko perjuangan, namun mereka dengan sadar dan tabah menunda kemenangan yang lebih besar. Secara bahasa, kata hijrah berarti meninggalkan sesuatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Adapun secara istilah atau syar'i, hijrah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hijrah dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi suci Muhammad SAW, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hijrah ini disebut hijrah maknawiyah. Hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Misalnya hijrah dari syirik menuju tauhid. Misalnya hijrah dari perbuatan jahat menjadi taat dan mulia. Hijrah dari jahiliyah menjadi islami dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, hijrah yang kedua adalah hijrah dari fitnah orang kafir. Fitnah orang kafir yang menyebabkan orang Islam tidak bisa melakukan aktivitasnya memang harus dijauhi.
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sebagian dari para sahabat untuk melakukan hijrah ke Habsyi akibat fitnah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Yang ketiga adalah hijrah ke daerah kekuasaan Islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Yatsrib yang kini disebut sebagai Madinah, dari Mekah yang dikuasai oleh orang-orang musyrik. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan Yatsrib sebagai tempat hijrah bukanlah suatu kebetulan. Semuanya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda beliau, "Aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku berhijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Aku menyangka Yamamah atau Hajar. Ternyata tempat itu adalah Yatsrib." Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Pilihan Madinah adalah tepat sekali karena di Madinah telah diduduki kaum muslimin Ansor. Sejak Bai'ah Aqobah kedua terjadi, sesungguhnya di kota Yatsrib itulah telah terjadi perubahan kultur dari perang saudara antara suku Aus dan Khazraj menuju tegaknya panji-panji Islam. Di Madinah pulalah tersedia Ansarullah, yaitu penolong-penolong agama Allah yang tangguh dan siap berkorban harta dan jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang berhijrah dengan segala pengorbanannya itu di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang yang mendambakan rahmat Allah. Dan Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, memperjuangkan suatu keyakinan memang mahal tebusannya. Meninggalkan tanah air adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Ketika Abu Salamah dihalangi mertuanya, Abu Salamah tetap pergi berhijrah meninggalkan istrinya yang tercinta, meninggalkan Salamah kecil buah hatinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan masa lalunya. Ia mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain lagi dengan Suhaib Ar-Raumi. Saya ulangi lagi, lain lagi dengan Suhaib Ar-Rumi. Ketika hendak hijrah bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dicegat oleh kaum musyrik dan dirampas hartanya. Dia seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menyerahkan hartanya untuk hijrah. Menurut riwayat Ibnu Abbas berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan perkenan Allah, dan Allah itu yang maha belas kasih kepada para hamba. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 207. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Demikian mahalnya yang harus ditebus di dalam sebuah perjuangan hijrah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan agar mampu berhijrah pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita cukupkan sekian dulu video ini. Lain kali kita sambung lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan lagi risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.